Dari konten at life yang ini tentang kurangnya dukungan orang tua terhadap anak, di situ teman-teman banyak yang cerita dan aku baca komentar dari kalian cerita tentang gimana sikap orang tua kepada kamu yang rata-rata itu tentang sikap orang tua yang toksik, rata-rata tentang sikap orang tua yang membuat kamu kecewa, membuat kamu ngerasa sedih. Dari kondisi seperti itu, pernah nggak sih perasaan kamu ngerasa ketika lihat ada keluarga yang harmonis, ayah yang sayang sama anaknya, terus kemudian orang tua yang deket sama anaknya, terlihat bahagia, itu timbul rasa iri atau pengen, andai ya orang tua aku kayak gitu, pasti aku bahagia. Kenapa sih ya orang tua aku tuh nggak bisa seharmonis itu? Misalnya ini muncul ketika kamu lihat konten-konten yang menggambarkan keluarga yang bahagia, seperti halnya Fadil dan Pak Mu, itu lucu banget ya keluarganya, kayak ideal lah ibaratnya gitu, bisa deket sama anak-anaknya. Pak Mu ini tahu bagaimana bersikap kepada anak laki-laki dan anak perempuan itu seperti apa. Terus konten lain misalnya ada Kimbap Family, di situ orang tuanya baik sekali. Dan contoh konten-konten lain atau secara langsung kamu jumpai di kehidupan sehari-hari yang bikin kamu muncul perasaan, andai ya aku punya orang tua seperti itu. Namun dari perasaan gak nyaman itu, dari perasaan iri atau ngerasa pengen punya keluarga yang seperti itu, pengen punya ayah yang baik, pengen punya ibu yang baik yang deket sama anak-anaknya, itu muncul sebuah keinginan dan juga harapan. Oke, memang orang tuaku itu seperti ini sekarang, memang orang tuaku toksik, aku jauh sama orang tuaku tidak suportif dan sebagainya. Tapi di masa depan aku harus jadi orang tua yang baik buat anak-anakku. Hingga akhirnya karena muncul keinginan seperti itu, kamu memutuskan untuk belajar gimana cara jadi orang tua yang baik, gimana jadi ayah yang baik, gimana jadi ibu yang baik, gimana memilih pasangan yang baik. Jadi cari cara atau cari tahu tentang hal itu. Nah, ini sisi baiknya. Jadi meskipun ada perasaan yang gak nyaman di dunia ini, itu tidak semua hitam itu hitam, dalam arti dalam hitam pasti ada putihnya, atau dalam putih pasti ada hitamnya. Jadi dalam keburukan pun kalau kita bisa memilah dan memilih dengan cara pandang yang lebih baik, itu pasti ada sisi baiknya dari kondisi seperti itu. Dan sampai akhirnya kamu klik video ini, itu keren banget. Berarti kamu adalah seorang pembelajar yang mau memperbaiki diri kamu sekarang. Dan ketika Allah izinkan niat seperti ini, kemauan seperti ini hadir dalam perasaan kamu, insya Allah Allah punya cara tersendiri yang gak pernah kamu bayangkan, yang gak pernah kamu duga. Allah punya rencana untuk menciptakan keluarga yang harmonis di keluarga kamu saat ini ataupun di masa depan. Allah pengen kamu punya pasangan yang baik, Allah pengen keluarga kamu lebih harmonis dengan versi kamu sebagai orang tua yang sayang sama anaknya, yang pola asuhnya itu jauh lebih baik daripada bagaimana orang tua kamu nge-treat kamu, dari gimana orang tua kamu bersikap terhadap diri kamu. Oke, nggak apa-apa, aku sadar sikap orang tuaku yang toksik ini menimbulkan luka, tapi itu tidak masalah lagi. Aku putuskan untuk memaafkan itu, menyembuhkan lukaku, dan belajar bagaimana cara menjadi orang tua yang lebih baik, karena aku berhak untuk bahagia. That's a good point teman-teman. Dan dari kondisi tidak nyaman yang kamu hadapi, merasa sedih karena orang tua itu nggak seperti orang tua harmonis yang kamu bayangkan. Ayah tuh selalu marah-marah sama aku, ibu tuh selalu ngomel-ngomel sama aku dan nggak pernah dengerin pendapat aku. Ayah dan ibu selalu berantem setiap hari dan nggak pernah membayangkan atau memahami perasaan anaknya yang sedih ketika melihat mereka bertengkar. Ayah dan ibu tidak pernah mendengarkan apa yang aku mau, mereka hanya mempertahankan pendapat mereka dan memaksakan aku untuk melakukan hal yang tidak aku suka. Ayah dan ibu selalu menghina aku dengan kata-kata yang buruk tanpa peduli bagaimana terlukanya perasaan aku. Ayah dan ibu selalu membandingkan aku dengan orang lain. Ayah dan ibu selalu menjelek-jelekan aku di hadapan banyak orang tanpa tahu begitu malunya aku saat itu. Mereka tidak pernah mengerti luka yang aku rasakan, dari sikap mereka membuat aku kecewa, dan mereka tidak pernah berkata maaf terhadap itu. Malah justru menyalahkan aku, tidak becus menyalahkan aku dengan kata-kata yang buruk. Semakin membuat aku merasa tidak berharga dan tidak nyaman berada di rumah. Nah, dari kondisi ini teman-teman, kita dapat poinnya, bahwa sikap orang tua kepada anak itu penting sekali.
Kita hanya melihat sikapnya, kita melihat bagaimana orang tua memperlakukan kita melihat bagaimana contoh dari sikap baik orang tua yang orang tua tunjukkan, ataupun sebaliknya, kalau yang ditunjukkan orang tua itu baik, kita akan meniru itu, dan perasaan yang berbekas di kita juga akan lebih bahagia. Tapi kalau orang tua menunjukkan sikap yang buruk, itu yang berbekas dalam perasaan kita adalah sakit hati. Jadi kita melihat sikap orang tua kita. Bahkan fakta yang menarik adalah karena saking kita fokus terhadap perilaku orang tua kita, anak itu tidak peduli apakah dia ayah kandung saya, ibu kandung saya atau bukan. Yang paling penting adalah bagaimana dia bersikap terhadap diri saya, itu yang saya ambil, itu yang berbekas dalam perasaan saya, itu yang mempengaruhi masa perkembangan saya, apakah saya bahagia atau tidak, apakah saya merasa berharga atau tidak. Dan ini ada buktinya dari kisah nyata teman-teman, dan menarik banget buat diceritain. Shaquille O'Neal, atau kita sebut saja O'Neal, dia adalah seorang pemain basket NBA yang terkenal di masanya, dan dia itu dominan banget di lapangan karena O'Neal ini memang bintang lapangan teman-teman. Dia punya tubuh yang besar dan juga tinggi, layaknya karakteristik atau ciri orang-orang pemain basket NBA. Nah, ternyata O'Neal ini punya masa lalu yang cukup kelam, di mana ayahnya itu dipenjara karena kasus narkoba, ayah kandungnya dipenjara karena kasus narkoba. Dan itu sebabnya O'Neal tumbuh tanpa ayah untuk beberapa waktu. Ketika ayahnya ini keluar dari penjara, dia tidak kembali kepada keluarganya, tapi entah pergi kemana. Hingga kemudian mamanya O'Neal ini memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang laki-laki, dan alhamdulillah laki-laki yang mama O'Neal nikahi ini adalah laki-laki yang baik teman-teman. Dan ayah angkat O'Neal adalah seorang ayah yang baik. Dia bisa menjadi figur yang O'Neal butuhkan. Dia mendidik O'Neal dengan cara pola pengasuhan yang tepat, hingga O'Neal menjadi seorang laki-laki yang luar biasa, bertanggung jawab, dan juga sukses teman-teman. Jadi O'Neal diasuh oleh ayah angkat yang baik, sehingga dia tumbuh menjadi seorang laki-laki yang keren dan luar biasa. Silahkan coba kamu lihat video-video O'Neal yang diinterview itu. Dia sekarang sudah punya 6 orang anak teman-teman. O'Neal ketika diwawancara, ketika interview itu menggambarkan sosok laki-laki yang benar-benar punya value, yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi ini pelajarannya bahwa anak itu melihat bagaimana perlakuan orang tua terhadap dirinya. Jadi entah ayah kandung versus ayah sambung, selama keduanya baik itu tidak masalah. Selama perlakuannya baik itu tidak masalah. Jadi kesimpulannya, yang pertama untuk kamu yang belum menikah, selektiflah dalam memilih pasangan, karena kamu berharga, karena kamu orang baik, kamu berhak mendapatkan orang yang baik juga. Ketika kita merasa diri kita berharga, kita hanya mengizinkan diri kita bersama dengan orang yang baik, karena menikah itu nanti kamu dengan siapa berkomunikasi setiap hari, dengan siapa kamu menghabiskan waktu till the rest of your life. Harapannya kita menikah kan long last ya teman-teman, sampai maut memisahkan atau bahkan itu reunian kembali di surga. Harapannya kita seperti itu, sehingga pilihlah pasangan yang baik, karena pasangan kita itu bisa menentukan surga dan neraka kita juga. Kemudian yang kedua, jika ada saudara kamu atau di sekitar kamu yang memiliki pasangan toksik, KDRT dalam rumah tangganya, atau belum menikah tapi pacar, please tell them, please bilang ke mereka untuk cut aja teman-teman, untuk tinggalin aja. Bercerai sangat diperbolehkan jika ada KDRT dalam rumah tangga, apalagi yang masih dalam pacaran ya, tinggalin aja, karena ini gak baik buat kesehatan mental kamu. Kalau dalam rumah tangga, anak melihat itu setiap hari, apa jadinya? Dia melihat pemandangan yang tidak mengenakan, orang tuanya saling teriak-teriak satu sama lain, orang tuanya saling menghakimi satu sama lain atau saling berantem, bahkan sampai ada kekerasan fisik di sana. Bagaimana kondisi mentalnya? Apakah kamu yakin dia akan baik-baik saja? Kemudian selanjutnya, jadilah orang tua yang baik, yang selalu mau belajar, terbuka untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, dengan anak, ataupun anak pun juga sama, berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan orang tua, karena ketika keduanya sama-sama mau berjuang untuk memperbaiki hubungan dan menjaga kualitas dalam keluarga, itu akan jalan dengan enak teman-teman. Tapi kalau dari salah satunya juga mau belajar, ini akan macet ibaratnya kalau mobil mau jalan gitu, nggak bisa lancar. Yang satunya mau sampai ke sana, tapi yang satunya diem aja, ini nggak akan nyampe bareng-bareng gitu. Jadi harus mau jalan bersama.
dalam tujuan yang baik, seperti itu. Dan untuk orang tua, jika pernah berkata kasar terhadap anak, sering membandingkan anak dengan anak tetangga atau anak siapapun, dan melukai perasaan anaknya dengan menjelek-jelekan anak di depan umum atau secara langsung berdua, even cuma berdua aja, segeralah minta maaf dan ajak ngobrol untuk gimana baiknya ke depannya, agar lukanya itu bisa sembuh, sehingga tidak menimbulkan benih-benih kebencian dan luka yang baru yang akan berdampak buruk buat dia. Jadi seperti itu teman-teman, ayah kandung versus ayah angkat. Anak tidak melihat DNA-nya, tapi anak melihat bagaimana perilakunya, perlakuannya terhadap diri mereka. Jika orang tuanya baik, akan menumbuhkan anak yang bahagia dan mencintai dirinya, merasa dirinya berharga. Dan sebaliknya, jika orang tua baik, bisa berpotensi membuat anak merasa nggak percaya diri, dan kasihan sekali jika ini terjadi. Namun jika kamu memiliki orang tua yang toksik saat ini, kamu berhak bahagia atas diri kamu. Orang tua kamu tidak menentukan identitas kamu seperti apa. Kamu bisa memilih jalan kamu sendiri untuk menjadi orang yang bahagia dan sudah memaafkan luka yang kamu rasakan. Karena lembar hidup kamu dan lembar hidup orang tua itu berbeda. Rantai toksik itu bisa diputus dari kamu. Gitu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan silakan dibagikan ke teman-teman yang lain agar bisa menyebarkan manfaat lebih luas lagi. Jaga kesehatan kamu karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.